Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Sudrajat dengan NIM A221000061 kelas 1C Teknik Informatika. Dalam video kali ini saya akan membahas materi mengenai arsitektur komputer dan jaringan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi dosen pengampu Bapak Egi Julian Eskom MT. Saya telah membagi materi menjadi dua bagian. Pertama, arsitektur komputer, dan yang kedua, arsitektur jaringan komputer. Arsitektur komputer. Dalam arsitektur komputer, saya akan menjelaskan pengertian arsitektur dan organisasi komputer, contoh arsitektur dan organisasi komputer, hubungan arsitektur dan organisasi komputer, sejarah arsitektur komputer, arsitektur von Neumann, prinsip dan cara kerja komputer. Pengertian arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari sistem komputer, sedangkan organisasi komputer merupakan unit operasional antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Contoh arsitektur dan organisasi komputer. Contoh arsitektur komputer, diantaranya set instruksi, aritmetika yang digunakan, teknik pengalamatan, mekanisme input-output. Dan contoh organisasi komputer yaitu teknologi hardware, perangkat interface, teknologi memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Hubungan arsitektur dan organisasi komputer. Sebuah arsitektur komputer bisa direalisasikan jika terdapat organisasi komputer. Sejarah arsitektur komputer. Apakah Anda tahu siapa pria dalam gambar ini? Dia adalah John von Neumann, penemu arsitektur von Neumann, yang hingga saat ini arsitektur tersebut dipakai dan diterapkan dalam sistem komputer. Arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann dibagi menjadi 4 bagian, yaitu input device, prosesor, memori, dan output device. Input device. Apa itu input device? Input device adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam prosesor, kemudian diolah menjadi sebuah informasi. Contoh input device yaitu keyboard, mouse, mikrofon, webcam, dan masih banyak lagi. Prosesor. Apa itu prosesor? Prosesor yaitu perangkat keras yang berfungsi untuk memproses data dari input. Ini adalah contoh prosesor keluaran terbaru dari Intel, yaitu Intel Core i9. Berdasarkan fungsinya, prosesor dibagi menjadi 2 bagian, yaitu control unit dan arithmetic logical unit. Pertama, bagian control unit memiliki banyak fungsi. Pertama, mengatur semua komponen sistem komputer, dari mulai hard disk, RAM, keyboard, mouse, dan bahkan alat output seperti monitor. Fungsi kedua dari control unit yaitu mengatur kapan prosesor menerima data dari input device. Contohnya, keyboard mengirim data ke CPU. Control unit juga menentukan layak tidaknya sebuah data diproses. Fungsi ketiga dari control unit yaitu mengatur kapan data yang diterima dari input device kemudian diolah menjadi informasi. Contohnya, data diproses oleh CPU menjadi sebuah informasi. Control unit juga menentukan waktu pengolahan data untuk diolah secara bergantian.
Fungsi keempat dari control unit yaitu mengatur kapan data yang telah diolah untuk ditampilkan ke output device. Contohnya, CPU memproses data menjadi sebuah informasi, kemudian informasi tersebut ditampilkan melalui output device, contohnya monitor. Control unit juga menentukan informasi yang ditampilkan dari hasil pengolahan ke output device. Bagian kedua dari prosesor yaitu Arithmetic Logical Unit atau ALU, berfungsi melakukan operasi perhitungan aritmatika dan logika. Perhitungan tersebut menggunakan kode biner atau binary code. Ini adalah contoh kode biner. Kemudian memori. Apa itu memori? Memori merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data. Contoh dari memori yaitu RAM dan ROM. RAM atau Random Access Memory berfungsi untuk menyimpan data sementara pada saat komputer berjalan, sehingga ketika komputer dalam keadaan mati, penyimpanan tersebut akan kosong. Yang kedua, ROM atau Read Only Memory berfungsi untuk menyimpan data pada komputer secara permanen, sehingga data tidak akan hilang atau berubah walaupun komputer dalam keadaan mati. Output device. Apa itu output device? Output device merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan informasi hasil pengolahan data kepada user. Contoh output device yaitu monitor, speaker, printer, dan masih banyak lagi. Prinsip dan cara kerja komputer. Konsep dasar cara kerja komputer yaitu user sebagai brainware menginput data menggunakan keyboard sebagai input device, kemudian data tersebut diolah oleh CPU menjadi sebuah informasi, kemudian informasi tersebut dikirimkan ke output device yaitu monitor untuk ditampilkan, sehingga user dapat melihat informasi tersebut. Sebuah prosesor agar terhubung dengan komponen luar dihubungkan oleh bus. Bus adalah saluran yang menghubungkan antara prosesor dengan komponen luar. Berdasarkan fungsinya, bus dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, data bus, address bus, dan control bus. Data bus digunakan sebagai sarana pengangkut data antara CPU dan komponen pendukungnya. Jumlah data bus menyatakan lebar jejak data pada CPU atau jumlah data bit instruksi yang mampu diambil per satuan waktu. Data bus juga digunakan sebagai taksonomi dari mikroprosesor. Address bus. Address bus berfungsi sebagai sarana pembawa alamat dari mikroprosesor ke komponen pendukung lainnya. Setiap komponen pendukung lainnya harus mempunyai alamat yang unik. Jumlah address bus sama dengan jumlah komponen pendukung yang mampu dialamati oleh mikroprosesor yang bersangkutan. Control bus digunakan untuk mengontrol data bus, address bus, dan seluruh modul yang ada. Cara kerja komputer dengan bus yaitu input device mengirimkan data ke CPU melalui I/O ports dan disalurkan oleh sistem bus, yaitu data bus, control bus, dan address bus. Kemudian data tersebut disalurkan lagi ke memori untuk disimpan sebagai informasi. Kemudian data tersebut dari memori dikembalikan oleh CPU melalui control bus, dan dari CPU data tersebut ditampilkan ke output device untuk ditampilkan sebagai informasi. Proses penampilan data dari CPU ke output device melalui saluran control bus kemudian ke I/O ports, yang dimana I/O port terhubung dengan output device.
Pembahasan kedua yaitu arsitektur jaringan komputer. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian arsitektur jaringan komputer, sejarah jaringan komputer, tujuan jaringan komputer, prinsip dan faktor perancangan jaringan komputer, serta komponen jaringan LAN atau Local Area Network. Pengertian arsitektur jaringan komputer. Sebelumnya, apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagi sumber data. Setelah memahami pengertian dari jaringan komputer, apa itu arsitektur jaringan komputer? Arsitektur jaringan komputer merupakan perancangan arus komunikasi yang diterapkan pada sistem komputer. Sejarah arsitektur jaringan komputer. Latar belakang munculnya ide untuk menggunakan satu komputer secara bersamaan. Kemudian dilakukan riset pertama kali di laboratorium Bell, Universitas Harvard, dipimpin oleh Howard Aiken. Pada tahun 1950, ditemukan sistem TSS atau Time Sharing System oleh Christopher Strachey. TSS adalah sistem berbagi sumber daya komputasi antara banyak pengguna melalui multiprogramming dan multitasking. Kemudian pada tahun 1982 ditemukan TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol oleh Robert Icahn dan Pinton G. Cerf. TCP atau IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam memproses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain dalam jaringan internet. Kemudian setelah itu, pada tahun 1984, ditemukan DNS atau Domain Name System oleh Paul Mockapetris. DNS adalah sebuah sistem yang bertugas menyimpan semua informasi data domain dalam jaringan. Tahun 1990 ditemukan WWW atau WWW atau juga disebut World Wide Web oleh Tim Berners-Lee. WWW merupakan bagian dari internet yang mengandung informasi-informasi seperti suara, video, gambar, dan teks. Tujuan arsitektur jaringan komputer. Tujuan arsitektur jaringan komputer yaitu membagi sumber daya, contohnya membagi pemakaian printer, CPU, memori, dan hard disk. Kemudian komunikasi, contohnya digunakan untuk berkomunikasi dalam surat elektronik atau instant messaging atau juga dalam kegiatan chatting. Tujuan ketiga yaitu akses informasi. Contohnya melakukan web browsing. Jenis arsitektur jaringan komputer dibagi menjadi dua, yaitu arsitektur fisik dan arsitektur logik. Arsitektur fisik yaitu menjelaskan bagaimana susunan dari kabel, komputer, dan lokasi dari semua komponen-komponen jaringan komputer. Sedangkan arsitektur logik yaitu menetapkan bagaimana informasi atau aliran data dalam jaringan komputer. Arsitektur fisik jaringan komputer berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua. 1. Peer-to-peer, yaitu jaringan komputer di mana setiap host dapat menjadi server dan juga menjadi klien secara bersamaan. Secara hierarki, kedudukan masing-masing komputer sama. Ini adalah contoh gambar peer-to-peer. Kemudian client server, yaitu jaringan komputer dengan adanya komputer yang didedikasikan khusus sebagai server
dan dapat diakses oleh beberapa klien. Secara hierarki, kedudukan komputer server ada di atas komputer klien. Ini ada contoh gambar dari klien server. Arsitektur fisik jaringan komputer berdasarkan skala dibagi menjadi 5. 1. LAN. LAN atau Local Area Network adalah jaringan komputer yang dibangun pada area yang terbatas, seperti ruangan, rumah, kantor, dan gedung, di mana antara masing-masing klien maupun antara klien dan server dapat saling bertukar file maupun saling menggunakan perangkat yang terhubung pada unit-unit komputer yang terhubung pada jaringan LAN. Kedua, MAN. MAN atau Metropolitan Area Network merupakan pengembangan dari LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau juga sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau umum. MAN mampu menunjang data dan suara, bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. WAN. WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang meliputi area geografis sangat besar, seperti antar kota, antar negara, dan antar benua. WAN dapat berupa kumpulan LAN dan MAN dengan jarak jauh. Untuk menghubungkannya, biasanya digunakan saluran telepon atau saluran komunikasi umum, bahkan satelit. Salah satu contoh implementasinya adalah internet. Intranet. Intranet adalah sebuah jaringan pribadi atau private network yang menggunakan protokol TCP/IP untuk membagi informasi rahasia atau operasi dalam suatu organisasi. Kelima adalah internet. Internet adalah interconnection networking, perangkat jaringan komputer dengan jangkauan seluruh dunia, menggunakan protokol TCP/IP melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, radio link, satelit, dan lainnya. Kemudian, arsitektur fisik jaringan komputer berdasarkan topologi dibagi menjadi 5. 1. Topologi bus. Topologi bus menggunakan sebuah kabel backbone dan semua host terhubung secara langsung pada kabel tersebut. Ini adalah contoh dari topologi bus. Kemudian, topologi ring. Topologi ring menghubungkan host dengan host lainnya membentuk lingkaran tertutup atau loop. Ini adalah contohnya dari topologi ring. Topologi star. Topologi star menghubungkan semua komputer pada sentral atau konsentrator. Biasanya konsentrator berupa perangkat hub atau switch. Ini adalah contoh dari topologi star yang dimana memiliki sebuah hub atau switch sebagai konsentrator. Topologi mesh. Topologi mesh menghubungkan setiap komputer secara point to point. Artinya semua komputer akan saling terhubung satu-satu sehingga tidak dijumpai ada link yang terputus. Topologi ini merupakan jenis topologi yang digunakan oleh internet. Setiap link menghubungkan suatu router ke router lainnya. Ini adalah contoh dari topologi mesh. Topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi, setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Biasanya dalam topologi ini terdapat beberapa tingkatan jaringan, dan jaringan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Ini adalah contoh dari topologi tree, seperti sebuah pohon. Kemudian, arsitektur fisik jaringan komputer berdasarkan media transmisi dibagi menjadi 2.
Pertama, kabel. Merupakan jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media penghantar. Terdapat beberapa macam kabel yang dapat digunakan, seperti kabel koaksial, twisted pair, dan fiber optik. Memiliki beberapa kelebihan, yaitu kecepatan transfer data tinggi dan tingkat keamanan data lebih terjaga daripada wireless, namun tingkat mobilitas kurang dan biaya pemasangan relatif lebih mahal daripada wireless. Ini adalah gambar dari kabel koaksial, fiber optik, maupun twisted pair. Kedua yaitu nirkabel atau wireless. Merupakan jaringan komputer yang menggunakan udara atau gelombang radio sebagai media transmisi data dengan frekuensi tertentu. Memiliki beberapa kelebihan, yaitu tingkat mobilitas tinggi dan biaya pemasangan lebih murah daripada wired network, namun tingkat sekuritas dan kecepatan transfer lebih rendah daripada wired network. Kemudian kita akan membahas arsitektur logik. Arsitektur logik jaringan komputer dibagi menjadi 3. 1. FDDI atau Fiber Distribute Data Interface. FDDI merupakan standar komunikasi data dengan menggunakan fiber optik yang panjangnya sampai dengan 200 km. Protokol FDDI berbasis pada protokol token ring yang terdiri dari 2 token ring, yang satu berfungsi sebagai ring backup. Pada sebuah ring FDDI memiliki kecepatan 100 MB per second atau 100 MB per second. Kedua, token ring. Token ring merupakan cara akses pada jaringan yang berbasis teknologi ring atau gelang. Token ring memiliki kemampuan dalam pengiriman data dengan kecepatan 4 MB per second dan kemudian meningkat menjadi 16 MB per second. Peralatan jaringan secara fisik dengan token ring terhubung dalam konfigurasi topologi ring, di mana data akan dilewatkan dari peralatan satu ke peralatan lain secara berurutan. Prinsip dan faktor perancangan jaringan komputer. Pertama, prinsip perancangan jaringan komputer. Prinsip perancangan jaringan komputer yaitu 1. Pengirim sebagai perangkat atau komputer yang akan mengirimkan data melalui jaringan komputer. Kedua, penerima yaitu perangkat atau komputer yang akan menerima data yang telah dikirim oleh perangkat lain dalam jaringan komputer. Kemudian protokol yaitu aturan dalam komunikasi data, umumnya saat ini menggunakan TCP/IP. Dan yang terakhir, media transmisi, yaitu media untuk pengiriman data dalam jaringan komputer, dapat berupa kabel maupun nirkabel. Kemudian, faktor perancangan jaringan komputer. Apa saja sih faktor-faktornya? 1. Convergence network, yaitu harus mengakomodasi kebutuhan untuk voice, video, dan komunikasi data pada waktu yang bersamaan ke dalam sebuah hierarki jaringan. Kedua, analisis komunitas pengguna. Dibutuhkan untuk mengidentifikasi varian kelompok pengguna dan pengaruhnya pada kinerja jaringan. Misalnya, jumlah pengguna, kemungkinan penambahan pengguna, aplikasi yang dibutuhkan, dan sebagainya. Ketiga, analisis data server dan data store untuk komunikasi antar server dan client server. Dan yang terakhir, diagram topologi untuk menyajikan infrastruktur jaringan secara rinci dalam gambar yang menunjukkan bagaimana semua switch saling berhubungan, termasuk penandaan setiap portnya. Komponen jaringan LAN. Ada beberapa komponen untuk membangun sebuah jaringan LAN. Pertama, network interface, access point, PC desktop dan PC server, repeater, switch, hub, router, dan juga crimping tool, konektor RJ45, dan kabel twisted pair.
Sekian pembahasan video materi mengenai arsitektur komputer dan jaringan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.